Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruhnya. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi siang, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Iya, pada kesempatan hari ini saya mohon maaf belum bisa hadir di kampus karena kondisi saya yang kurang fit saja ya. Saya baru bisa PJJ saja. Jadi tetap saya memberikan pelayanan terbaik buat kalian karena pelayanan terbaik buat kalian itu akan menghasilkan pahala buat saya dari Ilahi. Seperti itu ya. Terakhir kita membahas mengenai Microsoft Word ya, Microsoft Word. Nah, di situ Microsoft Word itu sudah jelas untuk administrasi surat menyurat. Berarti dari aplikasi yang sama kita bisa menghasilkan sebuah surat yang baik ya. Nah, itu. Kemudian kalau dulu untuk menguji menguji peserta didik atau taruna-taruni atau mahasiswa saya mengujinya itu melihat secara langsung ya. Mereka bisa ngetik seperti apa segala macam ini itu. Nah, saya melihat langsung. Nah, karena jumlah yang cukup banyak, mungkin mata saya tidak akan bisa seobjektif mungkin gitu loh. Karena apa? Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan. Nah, karena sekarang kita kuliah saat ini kita menggunakan teknologi, maka kita memanfaatkan teknologi yang ada. Sehingga saya bisa melakukan assessment kepada kalian. Assessment itu adalah peninjauan ketercapaian hasil. Jadi kalau saya memberikan mata kuliah, setiap mata kuliah yang saya berikan, saya butuh feedback. Feedback itu ada dua sisi ya, satu sisi dari saya sendiri, satu sisi dari peserta didik yang sudah saya ajar, seperti itu. Sebagai contoh kalian, saya tidak tahu satu di antara kalian yang mana memerlukan perhatian khusus dalam artian misal kalian dalam mata kuliah saya ada kekurangan bahkan banyak. Prosentase saya itu adalah sekitar 85%. Jadi kalau 85% apa yang saya berikan kalian bisa memahami, maka saya tidak khawatir untuk 25% yang lain ya. Maaf, 15% yang lain. Ya, tapi kalau misalkan kalian begitu saya memberikan mata kuliah dasar teknologi informasi cuman sekitar 20%, 25 atau 50%, itu khawatir saya. Karena apa? Di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug itu mengedepankan tidak hanya teori tetapi memiliki keterampilan skill yang profesional seperti itu ya. Beda kalian seperti anak-anak mungkin SLTA ya, SMP yang sekedarnya saja tapi tidak mengetahui teknisnya lebih detail. Nah, saya juga memberikan wawasan ke kalian tidak hanya sebagai user ya, kita menggunakan tuh user. Nah, tapi bagaimana kita menjadi desainer itu pada tingkatan tertentu. Saya bisa mengajarkan ke kalian bagaimana menjadi seorang desainer dalam teknologi ya, seperti itu. Makanya ada video yang saya sertakan itu sebagai wawasan kalian. Oh, ternyata arah belajar kita, arah kuliah kita itu tidak hanya sekedar tatap muka di kelas, kemudian tanya jawab, kemudian usai tanpa ada dokumentasi ya. Tidak seperti itu. Nah, pemanfaatan teknologi saat ini wajib kita kuatkan. Nah, kemarin saya mau mengajukan perihal kamera HP untuk kalian bisa bawa, masih terkendala nggak apa-apa. 3 bulan ke depan boleh. Berartinya setelah UTS kalian boleh pegang HP, itu sudah bisa jadi kesempatan kita untuk membuat dokumentasi hasil belajar akhir di dasar teknologi informasi. Tetapi sebelumnya adalah saya akan mengajarkan ke kalian, melatih kalian ya untuk menggunakan screen recorder ya. Jadi screen recorder itu erat kaitannya dengan sesuatu yang ditampilkan di dalam layar. Tapi kalau aksi kita bisa menampilkan diri ya, perilaku, ilustrasi itu dalam sebuah storyline. Storyline itu skenario dalam pembuatan film ya, seperti itu. Maka saya berikan contoh kalian di dalam video-video saya ada yang sifatnya ilustrasi di dalam layar monitor menggunakan screen recorder, ada yang langsung live action, jadi seperti itu. Nah, nanti kalian akan dua kombinasi ini ya, seperti itu ya.
Jadi saya minta kalian betul-betul mampu memberikan informasi secara audio, video, visual seperti itu. Kemudian bisa diposting. Kalian punya Instagram, bisa dimasukkan di Instagram, bisa dimasukkan ke YouTube seperti itu. Tujuannya pertama, satu, dokumentasi, kedua, histori, kemudian ketiga, eksistensi, ya itu. Jadi eksistensi. Nah, kita mulai saja. Nih saya buka dulu share screen saya. Ini oke. Ini sudah bisa terlihat ya layar di depan kalian. Ini saya langsung buka website obsproject.com. Ini saya minta kalian untuk mendownload. Bentuknya seperti ini ya, websitenya. Nah, ini kebetulan free sehingga kalian bisa menggunakan. Tadi pas kemarin tuh teman-teman mungkin sudah ada yang menggunakan. Nah, ini buat yang belum, ini kita gunakan ya. Ini kita bisa memilih jenis OS yang kita pakai. Nah, di kelas kita ada yang pakai Macintosh. Nah, pakailah ini ya. Nah, ini ada Windows juga. Tinggal klik saja, pilih yang mana yang mau di-download seperti itu. Nah, nanti ada muncul welcome to OBS. Nah, di sini ya. Ini ada getting start segala macam ya. Di-download saja seperti itu. Jika terjadi kendala, maka sampaikanlah seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kalau Macintosh tinggal klik Macintosh di sini ya, seperti itu. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan tampilan berikutnya adalah OBS-nya secara langsung ya. Saya stop share dulu, saya share lagi, kemudian saya masuk ke OBS. Nah, ini adalah tampilan OBS yang saya miliki ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya, OBS Studio ya, versi 27.1.1.3. Nah, jangan lupa komputer kalian atau laptop kalian versinya berapa bit? Ini ada tulisannya 64 bit. Ya, sudah tahu cara mencari tahu apakah 64 bit atau 32 itu dengan mengisikan di run, posisi run, start run, kemudian DX diag ya, untuk mencari informasi jenis versi Windows kita bergerak di prosesor berapa. Kebetulan nih saya menggunakan 64 bit, jadi secara otomatis OBS akan mendeteksi juga pada saat download kalian menggunakan 32 atau 64 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau di sini bisa kita amati dan perhatikan bahwa di sini di atas ini ada file, edit, view, profile, screen collection, terus kemudian lain-lain ya. Nah, untuk di sini pelajarilah secara mandiri apa sih ini, tapi saya akan mengajarkan ke kalian bagaimana cara menggunakan untuk kebutuhan screen recorder ya. Kita turun ke bawah, ini kita banyak akan menggunakan source ini ya. Kemudian setelah source ini kita pilih dulu, klik plus, kita akan menampilkan layar kita ya, layar kita. Ambil saja display capture ya. Ini setelah saya klik, nah muncul seperti ini, create new saja, klik OK. Nah ya, muncul seperti sekarang ini muncul automatic display 1:sekian, oke saja, tak masalah. Nah, selanjutnya saya mau menampilkan wajah saya untuk ditampilkan. Saya klik plus ini, kemudian saya ambil video capture. Sebentar, mana ya? Ini audio, display, image, video capture device. Nah, ada muncul tulisan ini, kita klik OK saja. Nah, seperti itu. Nah, muncul propertiesnya, USB kamera, karena saya menggunakan USB kamera, saya klik OK saja. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini bisa diaktifkan. Nah, karena saya menggunakan OBS saya sebagai 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 perekam
Dan sekarang juga saya mengaktifkan video capture. Video capture saya kameranya satu, yaitu kamera laptop, maka nggak tampil di sini tampilannya. Nah, nanti kalian bisa tampilkan di laptop masing-masing. Kalian bisa resize ukuran video kalian. Nah, yang saya perlukan adalah kalian merekam aktivitas kalian beserta wajah kalian di situ. Kemudian untuk mengaktifkan perekam, ini tinggal start recording saja, ya. Di start recording. Kemudian kalau sudah di stop recordingnya. Kemudian di sini ada audio mixer. Audio mixer ini buat apa sih sebenarnya? Nah, di sini ada desktop, ya. Ini diaktifkan. Ini artinya apa? Segala aktivitas kalian di dalam layar, misalkan merekam video dari video, itu akan terbaca di sini. Nah, itu. Tapi kalau kalian nggak butuhkan, matikan saja. Kemudian mix atau audio itu mengaktifkan. Saya punya mic ini kan pakai hands free ya. Nah, ini saya tinggal aktifkan. Kita lihat nih, bergeser nih, tik 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 ya kan. Setiap saya bicara dia berubah. Begitu saya diam, begitu saya bicara lagi, nah naik lagi ke atas. Nah, seperti itu ya. Nah, itu cara pengoperasian kalau sudah di stop recording ya, seperti itu. Ini saya close dulu ya. Kemudian oke, saya stop ya. Oke, yang bergabung terlambat tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Oke, sekarang ada pertanyaan dari kalian, silahkan. Silakan. Ya, silakan. Langkah-langkah yang mana, Husen? Oh, langkah-langkah awal ya. Oke, baik. Kalau gitu, saya share screen dulu. Iya, bentar, saya akan ulang lagi. Saya share screen saja. Oke, ini layar monitor saya. Pertama kita download. Kalau sudah di-download, maka selanjutnya kita akan memasuki OBS-nya. Ini saya punya OBS Studio. Nah, ini belum keluar nih, belum keluar. Mungkin ada pertanyaan lagi selain sambil nunggu ini ya, sambil nunggu muncul. Selain Ahmad, mungkin ada yang bertanya? Tim Taruni mungkin ada yang ditanyakan? Aja menyampaikan, Mbak. Iya, silahkan. Siapa? Pak, untuk laptop saya masih belum dapat terinstall OBS Studio, Pak. Karena sendiri belum saya update, Pak. Apanya yang belum diupdate? Masih Windows 7, Pak, masih belum support. Oh, Windows 7 support ya. Nah, oh gitu. Jadi begini ya, Otnil ya. Jadi saya hanya memerlukan perekam layarnya. Untuk brandnya tidak harus menggunakan OBS. Saya hanya perlu perekamnya saja. Jadi saya tidak memerlukan OBS-nya. Apakah boleh merekam menggunakan Zoom? Boleh. Gitu. Boleh pakai. Oh, saya kendala pakai OBS, pakai Zoom. Boleh. Silahkan. Tidak permasalahkan ya. Untuk pelaksanaan tugas, untuk the next-nya, untuk penggunaan kamu, kalau bisa diinstal supaya standar memperoleh pembelajaran yang sama. Tapi jika memang kendalanya kayak gitu, nggak usah dipaksakan, ya. Pakai perekam lain boleh. Ya, saya hanya memperkenalkan OBS sebagai salah satunya. Apakah bisa menggunakan PowerPoint, Microsoft PowerPoint? Bisa, sudah ada fasilitasnya untuk merekam. Ya, apakah boleh pakai yang lain? Misalkan ada yang menggunakan Screencast-O-Matic, boleh, silahkan. Jadi tidak terikat ya. Yang penting saya cuma perlu aktivitas di dalam laptop kamu pada saat saya memberikan tugas, bagaimana penyelesaian tugas tersebut. Itu saja. Beserta lisan kamu sambil menyampaikan, mempresentasikan apa yang dikerjakan. Seperti itu. Ya, itu saja Otnil. Ya, tidak ada masalah. Silahkan. Nanti diatur sendiri aja baiknya seperti apa. Ya, gitu. Nah, kembali ke pertanyaannya ini ya.
Ahmad Yusuf Husain. Sudah kelihatan di layarnya? Sudah ya? Oke. Nah, nih. Saya mulai dari mana dulu nih? Dari awal pada saat belum ada capture menunya ya. Coba saya delete dulu semuanya. Saya remove dulu nih. Ini saya remove juga. Ya, saya min itu menghapus ya. Kalau plus itu menambahkan. Nah, seperti ini. Ini layar awal. Saya menggunakan OBS tipe, saya klik help, saya klik about, ya. Nah, OBS tipe 27.1.3. Nah, ini versinya ya. Kalau memang ada yang terupdate, maka ini nanti berubah versi. Tinggal di update saja, cek for update. Alhamdulillah ini free software, free source ya. Jadi kita bisa gunakan senyaman kita ya. Jadi tidak khawatir dia berbayar atau license, nggak ada ya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau mengoperasikan software ini. Saya klik ini tanda plus ini, kemudian saya ambil display capture. Artinya apa? Yang di dalam layar saya tangkap. Saya ambil display capture. Di sini boleh create new, boleh nggak dikasih nama segala macam, boleh, silahkan. Kalau ini terisi nanti masuk ke sini. Kalau saya sih karena cuma pakai satu display capture, saya langsung aja klik OK saja. Make source visible, artinya apa? Kelihatan. Nah, sekarang kelihatan tuh layar di belakangnya kan. Sekarang muncul lagi propertiesnya, ini jadinya seperti ini. Tidak ada pilihan lain, 1:1366x768 ya, ini aja. Capture kursor itu panah mouse. Capture nggak? Kalau capture centang, kalau tidak nggak usah dicentang ya. Klik OK. Nah, jadi setelah layar di dalam komputer saya dapat, saya mau menampilkan wajah saya tanpa harus ada kamera HP di depan saya, 2 kamera enggak. Nah, saya tambahin aja plus, habis itu di sini ada video capture device. Nah, muncul seperti ini. Kita klik OK saja. Boleh dikasih nama baru, boleh, silahkan klik OK. Nah, kemudian nanti akan muncul satu dialog properties lagi untuk kita iyain ya. Karena sekarang saya lagi mode rekam, nggak muncul ya. Ini saya pakai USB kamera. Ada pilihan lain nggak? Ada OBS virtual kamera? Nggak, saya pakai USB kamera saja ya. Nah, kemudian saya klik OK. Apa settingan lainnya perlu nggak? Saya nggak pernah setting yang lainnya. Saja. Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut secara mandiri. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalkan setelah video capture device itu nanti ada wajah kita, karena kamera saya pakai untuk zoom, jadi diambil alih zoom, nggak bisa pakai ke OBS. Nah, nanti muncul kotak kamera begitu ya, wajah kita berdasarkan dari kamera di laptop kita. Itu kita resize saja, ukurannya kita besarin, mau dikecilin segala macam, baru letakkan di mana, di sudut kanan bawah biasanya. Kalau saya bikin tutorial, saya bikin di sudut kanan bawah, itu seperti itu, sehingga tidak menghalangi layar juga, kendali keseluruhan itu ya. Mungkin seperti ini. Husain ya, saya manggil apa nih, Ahmad Yusuf atau Husain? Husain ya. Oke. Iya. Karena nama Husain itu buat saya nama favorit. Beberapa peserta didik saya dan mahasiswa yang lain yang bernama Husain itu selalu jadi ladang prestasi. Ini saya kasih tahu aja ya. Anak didik saya yang namanya Husain ada yang udah sampai go internasional juga kok gitu ya. Ketemu lagi dengan nama yang sama ya. Oke, untuk OBS ini saya close saja. Ada lagi mungkin Ahmad yang perlu ditanyakan? Ahmad Yusuf Husain, ada lagi yang ditanyakan Husain? Cukup ya. Nanti di sini ada banyak pilihan. Ya sementara cukup. Nanti ada banyak pilihan. Nanti akan saya latih satu persatu. Satu dulu nih. Nanti selanjutnya kita masuk ke editor video. Ya, ada editor video. Ini saya close dulu. Ya. Nah, nanti ada editor video. Kita pakainya apa nih? Nah, saya biasa pakai VSDC. Boleh nggak pakai yang lain? Filmora atau apa? Boleh. Saya hanya orientasi hasil, ya. Pun kalian jenis apa softwarenya silahkan. Tidak masalah buat saya.
ya silahkan. Jadi misalkan ada yang terbiasa dengan Filmora, Mas saya mau pakai Filmora, boleh nggak? Boleh. Nih ya, ini saya biasa pakai PSDC. Nanti saya latih lagi, karena kita akan membuat video. Sebelum itu terjadi, maka saya latih dulu kalian dalam bagaimana cara kita mengoperasikan video seperti itu, ya, editing video ya maksud saya seperti itu. Gitu, ya. Nah ini ada PSDC. Nah sekarang udah saya buka, ada tuh video editor, ya. Video-video yang saya bikin itu kemarin itu pakai PSDC, terus peserta didik saya ada yang menggunakan Filmora, ya gitu. Perlu nggak Adobe Premiere segala macam? Kalau memang dirasa kalian suka dengan itu silahkan. Tetapi saya akan memberikan wawasan yang sifatnya free dulu saja. Ini kan open source, jadi tidak perlu license. Kalau seperti apa Adobe Premiere itu segala macam itu produk yang memiliki lisensi. Nah seperti ini, ya. Tuh. Nah ini kalian bisa lihat nih jenisnya, ya. Ada video editor, converter, audio CD grade, ya itu seperti itu, ya. Nah, saya rasa seperti itu saja. Mungkin dari kalian ada yang ditanyakan lagi, saya persilahkan. Belum ada ya? Belum terlalu sulit kok ya. Nah, untuk malam ini saya memberikan tugas untuk hari ini, untuk hari ini saya memberikan tugas kalian berlatih mengetik. Nanti ada naskah yang akan saya berikan ke kalian yang harus kalian ketik, dan saya mau tahu bagaimana teknis tangan kalian mengetik, ya. Kemudian video diri kalian tampilkan. Boleh nggak pinjem laptop teman untuk menyelesaikan, karena seperti tadi masih Windows 7 tidak bisa menampilkan wajah. Boleh pinjem, yang penting dikerjakan sendiri saja, ya seperti itu. Saya diulangi tadi Pak, karena jaringan Pak. Oh ya, yang mana? Minta diulang. Yang mana yang diulang, silahkan. Pukul tugasnya Pak. Oh tugas, ya tugas paling lambat pukul 23.45. Oh jam 12 malam. Latihan mengetik saja, cuman saya mau lihat bagaimana teknis kalian menyelesaikan tugas itu. 1 lembar saja kalian ngetik, gitu loh. Sambil saya mau lihat kecepatan tangan kalian dalam mengoperasikan keyboard, seperti itu. Jadi mengoperasikan keyboard sama teknis dalam menggunakan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word, seperti itu, ya. Nah nanti hasil rekaman itu nanti kalian bisa kirimkan ke saya, ya. Nanti hasil dari rekaman itu kalau tidak begini saja, kalian sampaikan sudah selesai atau belum, baru nanti saya akan mengajarkan kalian untuk mengoperasikan satu software lagi untuk mengecilkan file, seperti itu. Bisa langsung nggak kira-kira nih? Saya kasih informasi mengenai kompres file ya. Saya share screen lagi, ya, satu software untuk mengecilkan file. Jadi nanti RAM kalian mungkin kebesaran. Nah ini dikecilkan di sini. Ini nama softwarenya Handbrake, ya, namanya adalah Handbrake, seperti itu. Ya, ini nama softwarenya Handbrake. Nah Handbrake ini kalian bisa download dari handbrake.fr, ya, seperti ini. Oke. Nah, nanti saya kasih linknya ya, linknya. Kemudian bagaimana cara mengoperasikannya? Saya klik kanan dulu sebentar, ya. Saya stop share dulu. Ya, kemudian saya share lagi. Share. Ini saya buka, saya punya Handbrake. Ya, dia agak lama kadang itu karena berat juga. Nah,
Kalau misalkan terkendala pengumpulan, bagaimana kalau terkendala pengumpulan? Karena kalian baru mengenal handbrake ini. Nah, salah satu cara adalah filenya disimpan, nanti pada saat pertemuan kita ditunjukkan. Ya, saya mau melihat dikumpulkan atau mungkin dikumpulkan secara captain course-nya. Nah, captain course-nya nanti mengkolektif semua hasil rekaman video. Nah, karena mungkin itu besar rekaman videonya, maka kita perlu handbrake untuk mengecilkan file ini. Ya, itu. Atau jika ini saya ada kendala nggak ya nih, karena sudah buka beberapa aplikasi. Kalau memang saya di kendala, nanti saya akan memberikan tutorial di teknologi Is My Concept mengenai cara pengoperasian handbrake seperti itu. Nah, ini kayaknya kendala saya, nggak muncul-muncul ini, ya. Itu. Ya, kendala, nggak bisa muncul. Jadi nanti gini aja, selesaikan dulu tugas dari saya, bagaimana teknis pengumpulan, nanti saya akan informasikan lebih lanjut. Sementara Captain Course-nya standby untuk terima file dari teman-temannya. Ya, terima dulu satu file flash disk, nanti pada saat kita ketemu di kampus, berikan ke saya, ada isinya 24 file, jangan lupa nomor absen _ nama, seperti itu. Misalkan nomor 4 _ Dito Haryo Baskoro. Baskoro, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Di aplikasi yang Bapak untuk mengecilkan itu harus Windows 10 juga ya Pak? Windows 10? Tidak. Windows apa saja bisa, Windows 8 juga bisa. Untuk ini Pak yang ngecilkan tadi Pak? Iya, itu bebas. Nanti bisa diperiksa aja spesifikasi dia apa. Saya ketik dulu ya menggunakan OBS. Jadi materi hari ini screen recorder menggunakan OBS, kemudian mengecilkan file, compress file menggunakan ini handbrake. Kemudian selanjutnya ketiga, tugas mengetik naskah. Nah, itu. Lalu direkam. Nah, itu ada di kolom chat. Ya. Jadi hari ini screen recorder menggunakan OBS, compress file menggunakan handbrake, tugas mengetik naskah lalu direkam. Seperti itu. Oke. Dito, kenapa Dito? Ada apa? Dito, resen? Izin bertanya. Silakan. Untuk terkait penggunaan screen recorder OBS nanti kita menggunakan facecam juga nggak Pak? Apa kita cukup merecord tanpa facecam-nya? Dengan facecam. Ya, dengan facecam. Baik Pak. Jadi wajahnya tampil. Ya, video kan wajahnya. Ya, seperti itu. Kalau misalkan screen recorder untuk OBS nggak bisa, pakai saja Zoom. Zoom kan ada perekamnya. Share screen aja, kemudian kalian lakukan semacam kalian memberikan tutorial ke saya bagaimana menyelesaikan naskah yang akan segera saya berikan ke kalian. Seperti itu. Oke? Cukup ya? Nggak sulit kok. Bisa diulangin untuk penjelasan screen recorder? Screen recorder boleh menggunakan OBS, boleh menggunakan Zoom, atau misal kalau Zoom jangan lupa direkam ya. Boleh menggunakan selain yang saya sampaikan. Yang penting tampilkan hasil pengetikan kalian di dalam layar terekam dan facecam-nya ada, wajahnya ada. Seperti itu. Kemudian untuk pengumpulan nanti dikumpulkan ke Captain Course-nya berupa file. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial mengenai handbrake, ya, mengenai handbrake, gitu, supaya kalian bisa mengecilkan file. File itu pasti besar, ya. Nah, kita kecilkan file tersebut sebelum dikirim ke saya, gitu. Itu jadi media kalian nanti saya masukkan ke YouTube.
buat kalian sendiri. Nanti kalian masing-masing harus punya YouTube juga. Ya, tujuannya sebagai laporan pembelajaran ke prodi, ke orang tua, ke saya juga, ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Gina senyum-senyum aja ya, kenapa itu? Ya, cukup? Bertanya Pak. Iya, silakan. Untuk UTS-nya kapan ya Pak? UTS itu Untuk waktu pengumpulannya harus dikompres dulu, Pak. tidak usah dikompres. Tidak usah dikompres. Nanti saja. Yang penting kalian kerjakan dulu. Untuk instruksi lanjutannya, nanti malam saya kasih informasi. Untuk hari ini tidak ada instruksi selain hanya merekam dulu, kerjakan, simpan. Untuk mengumpulkan belakangan, nanti saya instruksikan kembali. Itu sudah ada yang ingatkan, udah 3 menit. Pak. Ya, silakan. Izin Pak. Ya. Interupsi Pak. Ya, Untuk waktu meeting di room ini tinggal 2 menit Pak. Mungkin bisa meeting Pak. Perlukah? Saya bertanya ke kalian, perlu nggak? Saya sudah selesai. Maksud saya Dito kesulitan. kalau Kita kehilangan sinyal nih sama Dito ya. Buat saya sudah selesai, tapi kalian perlu bertanya lagi. Kalau perlu bertanya lagi, kita masuk Zoom lagi. Kalau tidak, cukup tinggal mengerjakan tugas di kamar kalian masing-masing. Gimana? Oh, Dito nggak bisa jawab nih. Sepertinya kehilangan sinyal kita. Nah. Untuk yang lainnya, cukup? Baik Bapak, berarti di screen recorder itu kita mengetik sambil menjelaskan atau hanya mengetik saja Pak? Jelaskan apa yang perlu dijelaskan. Oke. Ya udah kalau gitu waktunya udah habis nih ya. Kalau ada pertanyaan lagi nanti di Telegram ya. Saya akan menanti pertanyaan kalian. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.